Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, buku catatannya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa simak video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di dalam video ini ada kuis yang harus kalian jawab dan jawabannya ada dalam video ini. Dan jangan lupa sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membuat peta konsep, kalian mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, kalian mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, kalian mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak beberapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung-gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita buka bukunya. Buka buku tematik 6-nya halaman 69 dan 70. Mari kita baca bersama-sama, yaitu bacaan yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Dan pause dulu video ini, silahkan baca masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kalian membaca bacaan di atas, maka carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf, ya. Di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Nah ini silahkan kamu cari dulu, kemudian Bapak akan menyampaikan hal-hal penting menurut Bapak di paragraf ke-1, yaitu yang pertama, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Tuh kata-kata penting, hal-hal pentingnya ya. Yang kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Yang ketiga, panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran di dalamnya menjadi masak. Nah itu hal-hal penting di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, hal pentingnya, letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Dan yang kedua, panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Yang ketiga, kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari.
Nah, kemudian untuk paragraf ketiga, hal-hal pentingnya adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang ketiga, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan yang keempat, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Ya. Nah, ini hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, sekarang berdasarkan bacaan yang berjudul tadi, perpindahan panas dan kalor, buatlah sebuah diagram. Diagramnya seperti di bawah ini, yaitu tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragrafnya. Di situ ada perpindahan panas dan kalor, ditunjukkan dengan peristiwa apa, dan terjadi dengan 3 cara dan contohnya apa. Ya, ini diagramnya yang untuk membantu kalian. Ya, silahkan kalian isi dalam diagram tersebut. Nah, ini ada dialog. Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Saya juga, Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik, Siti. Saya juga penasaran, karena kupikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Baik, ini materi pembelajaran tentang perpindahan kalor secara konduksi ya. Mari kita baca bersama-sama, kita simak bersama-sama ya. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kalian lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kalian dan teman-teman kamu. Ya. Buku yang dipindahkan secara estafet kita upamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-temanmu berpindah buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu sendiri, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-lama, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Nah, peristiwa itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Dan perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Nah, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak tersentuhan dengan api kompor. Kemudian yang berikutnya, setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik,
maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, inilah contoh-contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Ada tadi contohnya ketika kita bikin teh, ujung sendoknya panas, ketika memasak spatula, ujung spatulanya panas, kemudian setrika listrik, ya. Itu contoh-contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Nah, peristiwa perpindahan secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan langsung ya untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan diri ini dengan mengikuti petunjuknya secara seksama. Siapkan alat bahannya ya. Pertama, sendok yang berasal dari logam, bukan sendok plastik atau sendok yang lainnya ya. Sendok dari logam. Kemudian 200 ml air hangat, kemudian sebuah gelas bening. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening, ya kan? Dari termos, ya kan? Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat tadi, masukkan saja, ya, simpan di situ. Yang ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu, ya. Dan yang keempat, tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Gitu. Nah, kemudian catatlah apa yang kamu rasakan, ya. Maksudnya sendok itu gimana? Apakah tetap dingin atau mungkin berubah menjadi hangat atau panas? Ya, silahkan kalian catat ya, bisa dicoba. Nah, setelah melakukan kegiatan di atas, kemudian jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini sebagai panduan membuat kesimpulan ya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Kira-kira apa ya? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat, betul kan? Ya. Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Nah, seperti tadi di prinsip tadi bahwa panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ini. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah yang perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Nah, peristiwanya disebut konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya, ya. Nah, kesimpulannya, peristiwa penghantaran panas dari mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut apa? Tepat sekali. Namanya konduksi. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran diakhiri, simaklah kuis yang harus kalian jawab. Ya, yang harus kalian jawab. Ada 3 pertanyaan dan jawabannya pasti ada dalam video ini, ya. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar.